Tapi sekali lagi, ya saya sampaikan ke Ibu Elsa, saya sampaikan ke para Tabas dan tim-timnya. Saya sudah tahu Anda sering ke Polres Jakarta Utara, ketemu dengan penyidik. Saya tahu Anda mau apa di sana. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Andi Muhammad Rivaldi dengan akun Mr. Action 007. Gimana kabar tak Bang Andi? Sehat? Alhamdulillah baik, Sehat ya. Ya, jadi pada kesempatan ini di kantor Gaskan, di kantor Somat Lopom juga kita mau ngobrol-ngobrol kembali sehubungan dengan yang lagi kita gaskan bareng-bareng ini ya, UMKM. Mungkin ada kata pembuka dulu sebelum kita masuk ke obrolan-obrolan sehubungan dengan UMKM. Silakan Bang Andi. Oke, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaskan, gerakan suara keadilan Indonesia. Jadi saya di sini pada posisi korban sekaligus pada posisi suara keadilan juga, dalam hal ini Gaskan. Nah, terkait dengan menyuarakan keadilan, saya secara pribadi maupun secara kelompok organisasi Gaskan dan teman-teman lainnya ya tentu berharap untuk semua bersama-sama bisa saling membantu dalam hal menyuarakan adanya ketidakadilan, karena melawan penjahat-penjahat yang mencederai marwah daripada keadilan ini agak berat memang. Dan karena itu alhamdulillahnya sekarang ya perkembangan itu sudah signifikan. Meskipun kalau dibanding dulu lebih viral dulu, tapi sekarang ini lebih menggigit dan lebih terarah. Seperti itu aja. Oke, baik. Kita sebagai kuasa hukum pendampingan atas laporan ke Polres Jakarta Utara dan Polda ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik. Berjalannya waktu memang ya ada kejanggalan ya. Dalam hal ini mengingat ya waktunya sudah berjalan, tapi setelah kita dan penyidik dan berkoordinasi ya, penyidik juga sudah ada peningkatan dan sekarang sudah SP2 HP dan juga di Polres Jakarta Utara dan di Polda kemarin juga kita koordinasi akan segera mungkin untuk gelar perkara. Oke, baik Bang Andi, tadi Pak Roland ada sampaikan sehubungan dengan ada kejanggalan dan sehubungan dengan SP2 HP. Seperti bagaimana sih perkembangan sekarang menurut kacamatanya Pak Andi secara overall gitu? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa melawan ya kejahatan, kezaliman, apalagi orang yang backgroundnya hukum ya seperti Elsa Syarif, para Kapas memang berat. Makanya saya kemarin itu melihat yang penting jalan aja dulu, SP2 HP jalan terus sampai SP2 HP yang keempat, lalu kemudian ini menuju yang kelima. Ya begitu Bang Roland menyatakan bahwa ini kok lambat sekali, sementara aturannya itu 120 hari kerja ya, itu sudah harusnya clear gitu. Nah ini saya baru ngeh juga gitu bahwa wah, lawan kita ini memang terkesan kebal hukum. Jadi saya katakan terkesan kebal hukum, makanya ya dengan ngegas di sini kita mau membuat satu gebrakan-gebrakan juga tentunya, yang mana ini saya katakan tadi bahwa semakin terarah ya. Kalau dulunya UMKM ini viral, sekarang nggak terlalu viral aja, ini udah sampai dipanggil nih si Barkad dan Elsa juga ya untuk diperiksa. Cuman kembali lagi tetap harus dipantau supaya benar-benar berjalan nih sesuai dengan harapan, yaitu ada yang namanya dipertemukan ya untuk semuanya supaya lebih jelas. Nah ini sudah ada jadwalnya juga
artinya sudah ada rencana ke depannya akan terjadwalkan. Oke. Bagaimana Pak Alex sebagai tim Gaskan memandang perkembangan terakhir ini setelah dibantu dikawal oleh Gaskan, Pak Alex? Mungkin bisa disampaikan kira-kira seperti apa tanggapan ataupun pendapatnya Pak Alex. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih ya. Bahwa persoalan hukum yang selama ini banyak ditangani oleh Gaskan, dan saya melihat banyak kasus yang semula macet kelihatan sekali mulai berjalan dengan baik. Nah, saya sebagai tim investigasi Gaskan berharap dengan adanya Bapak Kapolda yang baru, ya Bapak SD Nasir, kami minta agar lebih dipercepat lagi Pak, khususnya untuk persoalan UMKM dan laporan-laporan dari Pak Andi, baik itu yang ada di Polda Metro maupun yang di Polres Jakarta Utara, agar nama baik institusi Polri yaitu kembali bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau untuk pada umumnya sih sangat baik ya, dan mendapatkan respon yang cukup baik juga dari masyarakat tentang keberadaan Gaskan, bahwa kita benar-benar bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh netizen. Demikian Bapak. Satu pertanyaan Pak Alex, apa secara pribadi nih ya, apa yang mendasari atau mendorong Pak Alex kok tergugah ataupun mau untuk mendukung dalam hal ini UMKM Pak? Di antara sedemikian banyak kasus-kasus lah, mungkin ada yang menjadi pandangan pribadi Pak Alex gitu. Baik, terima kasih Pak Ketum ya, bahwa saya terpanggil untuk ikut bersama Pak Andi berjuang ya bersama teman-teman UMKM. Mengapa? Karena ini sudah lama ya, kasus sudah lama, dan terkait dengan beberapa orang. Ini bukan hanya dana 1-2 orang saja, dan mereka rata-rata dari ekonomi lemah ya, atau kita sebut UMKM. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, orang yang diduga ya, 2 pengacara kondangan ini kelihatannya seperti menyepelekan dan bahkan membuat manuver-manuver yang sangat tidak terpuji. Oleh sebab itu saya tertantang atau terpanggil untuk ikut ambil bagian. Bagaimanapun juga kami nggak mau tahu bahwa uang UMKM yang selama ini dipergunakan oleh Fatah Abbas dan Ibu Elsa Sharif harus segera dikembalikan. Ya, apapun kalau perlu kita akan demo atau kita akan mengambil langkah tegas baik di sisi hukum maupun di aksi-aksi demo yang akan kita lakukan. Nanti akan kita atur kembali jadwalnya, yaitu kita akan coba untuk berkoordinasi dengan kepolisian ya, akan menyegel kantor pengacara Ibu Elsa Sharif atas nama UMKM. Demikian Bapak. Wah, rencana mau penyegelan. Bagaimana nih Pak Roland memandang ini Pak Roland? Apakah ya, silakan diberikan kira-kira pandangannya atau pendapatnya gitu. Kalau untuk mengadakan aksi atas nama UMKM, ya mungkin itu dalam konteks daripada kerugian yang ada, dan itu adalah kesepakatan daripada keseluruhan anggota. Yang penting di dalam aksi demo itu ya tetap dia berjalan semestinya ya, dan menginspirasi bahwasanya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak daripada korban. Tapi berjalannya juga aksi, kita harapkan juga tidak ada unsur-unsur atau melakukan di luar daripada koridor hukum. Kalau menurut Pak Roland, saat melakukan aksi damai dengan adanya penjagalan itu, apakah itu perlu didampingi atau itu merupakan bagian bagian aktivitas daripada UMKM saja gitu Pak Roland? Ya, artinya ya di saat aksi anggotaan daripada koordinator dari UMKM di sini Bang Andi ya, sebagai kuasa hukum dan juga konteks pendampingan RT yang dilaporkan. Jadi kalau dimintakan kita untuk mendampingi, kita
akan turut serta juga banget untuk mengantisipasi pergerakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh UMKM. Kita juga ya, dalam hal ini boleh kita menuntut apa yang seharusnya kita tuntut ya atas hak kita yang memang jadi ambil oleh kedua oknum tersebut, tapi kita juga nanti akan mengelola di lapangan ya sebatas apa yang harus dilakukan pergerakan agar tidak ya melanggar aturan atau rambu-rambu hukum yang berlaku. Oke, baik. Bang Andi, sejauh mana kira-kira ini akan bergulir ke pengadilan? Apakah bisa diselesaikan dengan jalur mediasi ataupun jalur restoratif justice, ataukah bagaimana gitu? Iya, kalau saya sendiri ya selaku atas nama koordinator dari UMKM, apa yang diberi surat dalam hal ini surat kuasa oleh Pak Sanjay maupun istrinya Pak Sanjay, yang pastinya saya apresiasi sekali dari teman-teman yang mendukung apapun yang rencana-rencana yang kita sepakati ke depannya ini. Memang ya kalau berharap ini ada restoratif justice ya kami welcome tentunya. Kalau misalkan sampai ke meja hijau kami juga siap. Ya artinya dalam hal ini kami tidak mau mencabut laporan ini ya sebelum ada istilahnya titik jelas, titik terangnya. Yang pasti harapan kami yaitu hak kami kembali dulu. Nah kalau enggak, apa boleh buat ya untuk saat sekarang ini aja kita mulai aksi damai yang sudah dijadwalkan nih. Jadi sebelum masuk ke P21 atau RJ dalam hal ini kita harus gencar terus, dan mungkin akan saya meminta nanti akan kita jadwalkan untuk paling tidak berapa kali dalam sebulan ya aksi damainya nanti disusul terus, meskipun sampai ya di P21 sekalipun kita tetap ada aksi-aksi juga. Sebagaimana ini adalah aspirasi yang harus disampaikan ya, bukan mungkin saja bukan saya, tapi teman-teman yang lain yang akan turun gitu. Nah, bicara tentang niat baik dari baik itu Elso Sharif maupun atau katakan itu Farhad Abbas, sejauh apa sih perkembangan sekarang yang ada dari pihaknya mereka? Apakah ada komunikasi atau seperti apa gitu, Bang Andi? Jadi sebenarnya sih ada komunikasi ya, cuman kalau saya berpikir masih seperti dulu. Ketika kami mau gerak selalu ada komunikasi untuk ya saya perjelas saja bahwa ada tawar menawar di sini ya. Oh, ada tawar menawar ya? Ada tawar menawar di sini. Ya, dan ini meyakinkan juga bahwa mereka ibaratnya setuju atas apa yang kami tunjukkan ya, atas apa yang kami istilahnya pasalkan gitu, bahwa ada dana kami sama mereka. Cuman di tawar menawar ini belum ada titik terangnya aja, dan kami berharap kalau RJ itu memang ada ya bisa saja nanti di sana ya, dan kalaupun misalkan itu nggak ada ya sebelum RJ aja kita sudah rencana akan ada aksi besar-besaran juga seperti itu mungkin. Oh, jadi, bisa. Iya. Lanjut. Iya, jadi nggak ada istilah berhenti menunggu lagi. Beda dulu tuh. Ketika viral persoalan ini ada negosiasi, kami juga ada yang bisik bahwa wah jangan terlalu digas, ini kasihan juga dia kalau ada itikat baiknya. Ini tabiatnya udah mereka ini, ya. Jadi nggak ada lagi istilah rem-rem. Kalau belum fix, betul-betul fix 100%, langkah-langkah yang kami lakukan ini bukan cuma yang kami sampaikan di media sosial, tapi ada langkah-langkah yang lain juga yang mungkin penyidik juga udah tahu langkah selanjutnya. Karena kami minta untuk Kapolri juga turun tangan, karena kami melihat Elsa Farhad Abbas ini terkesan kebal hukum. Terkesan kebal hukum. Apakah karena terkesan kebal hukum ini sehingga mereka itu tanda kutip keras hati, keras kepala dan tidak mau menanggapi, atau seperti bagaimana kira-kira menurut pandangannya Bang Andi? Bukan cuma selain yang disebutkan Pak Ketum tadi keras hati, keras kepala, tapi juga ada bocoran-bocoran informasi bahwa mereka ini
sering ketemu dengan pihak penyidik. Saya terus terang aja di terpublikasi ini ya. Dan inilah yang kita maksud bahwa kita minta Kapolri untuk turun tangan tentang ini. Ada apa ya, sering ketemu gitu, lalu kemudian justru yang kesannya itu malah diperlambat nih, diputar-putar aja nih. Saya baru sadar juga setelah Bang Roland dalam hal ini dari Sormat Law Firm menyampaikan bahwa ini diputar-putar aja nih seperti ini, kelamaan gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya kaitkan dengan seringnya baik pihak Elsa Sharif maupun pihak Farhad Abbas yang datang ketemu penyidik, lalu kemudian masih telat seperti ini ya. Inilah yang saya maksud, ada apa terkesan gitu ya, kebal hukum, ada apa gitu. Nah ini yang kita mau istilahnya lebih menegaskan. Pak Roland. Nah seperti apa sih Pak Roland memandang prosesnya ini, lamban dari sisi mana, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang harusnya menjadi suatu takaran sehingga ini dikatakan atau dikategorikan lamban, gimana kira-kira Pak Roland? Nah, ya kita lihat dari pelaporan ya, pelaporan itu berjalan mulai dari Desember ya, kalau nggak salah itu Desember 2024 ya. Berarti berjalannya waktu sampai Agustus sekarang itu berarti sudah hampir 8 bulan. 8 bulan dalam saat ini SP2HP ya. Dan kita melihat juga ya Perkap Kapolri nomor 31 tahun 2009 ya. Nah, bahwa menyatakan itu, kita lihat itu kasus itu mulai dari kasus ringan dan itu 30 hari ya, kasus sedang itu 60, kasus menengah, dan kasus sangat sulit saja itu 120 hari. Ya artinya ya laporan yang dibuatkan ya dari November hingga saat ini masih bergelut di SP2. Makanya kita berpikir di sini apakah memang pelaporan ya, padahal yang kita laporkan adalah cuma ya pencemaran nama baik dan pengancaman. Artinya kalau kita melihat dari proses hukum ini sangat gampang kalau memang ya ada atensi yang memang mereka ingin kejadian. Tapi kita berharap juga ya sekalipun siapapun itu orang yang dilaporkan oleh masyarakat, jika memang unsur-unsurnya itu berbicara kita di keluarga, unsur saja itu sudah masuk ke listnya ya. Artinya juga kita berharap, karena mengingat juga laporan ini ada kaitan terhadap laporan yang saling melapor dan keterkaitannya dengan dana UMKM. Kita berharap karena memang di sini ya kemudian ya yang diambil oleh kedua oknum tersebut adalah hasil daripada keanggotaan UMKM ya, yang dimana ya mereka berharap juga dengan mendapatkan uang itu bisa membuat modal sedikit. Jadi kita meminta juga ya jika pun proses hukum berjalan ya, dan memang ya di hukum juga diatur dengan adanya RG ya. Jadi kita juga tidak tetap menuntut pada pidana, sanksi pidana, tapi kita berharap juga bagaimana konteks ada jalur damai. Kita karena mengingat juga kerugian dari angkutan UMKM ini, dan mereka juga kita sering dengar di Komal, mereka berharap minimal tidak mendapatkan keseluruhan, tapi minimal mereka dapat bagian daripada mereka untuk menyambung hidup mereka. Oke, baik, penjelasan yang komprehensif. Bang Andi, ini kemarin kan kita ketahui bahwa salah satu anak buahnya Farhad Abbas sudah menstigma Bang Andi tukang demo nih ya. Ini mereka takut ataukah mereka seperti apa ini bicara tentang demo? Bagaimana gambaran Bang Andi mengenai demo ini terhadap UMKM ini gitu? Iya, jadi mereka sebenarnya kehabisan kata-kata ya. Karena saya juga bahasakan bahwa mereka ini nggak bisa lagi mengelak. Jadi pembenaran yang mereka bangun juga itu blunder semua. Sehingga dari bahasa demo juga itu dia seolah-olah menyatakan seperti itu untuk bagaimana supaya terkesan ya bahwa mereka masih posisi yang bisa bertahan gitu. Tapi sekali lagi
ya saya sampaikan ke Ibu Elsa, saya sampaikan ke para tabas dan tim-timnya. Saya sudah tahu Anda sering ke Polres Jakarta Utara, ketemu dengan penyidik. Saya tahu Anda mau apa di sana. Saya paham bahwa penyidik sekarang ini lebih profesional daripada Anda, daripada Anda yang sudah terbiasa membuat mereka nggak profesional. Oleh karena itu saya tahu semua, ya. Jangan coba-coba untuk menghentikan laporan saya. Jangan coba-coba untuk berusaha laporan Anda berjalan, jangan. Karena Anda lebih parah nanti di persidangan ketika sampai di meja hijau. Anda bisa lebih parah dari kasusnya Nikita Mirzani yang dipermalukan pelapornya. Nah, sama dengan Anda, Ibu Elsa Sharif, saya tekankan jangan sampai loh. Saya malah berharap kalau memang Anda belum ada etikat baik, kalau memang kasus saya ini sampai di meja hijau, saya berharap supaya ini lebih besar lagi nantinya. Ibaratnya satu bola liar, yang mana nanti akan meledak, tabur tuai. Jadi seperti itu. Bang Andi, salah satu kan delik yang dilaporkan itu kan pemalsuan dokumen, ya, dalam hal ini KTP atau undang-undang tentang administrasi kependudukan. Seberapa kuat menurut Bang Andi kebenaran delik ini atau kebenaran laporan ini gitu? Mungkin bisa digambarkan, Bang Andi. Saya yakin sekali kalau ada bahasanya lebih dari 100%, ya ini sudah fix sekali loh. Karena saya juga sudah menemukan ketemu juga dengan pihak Capil, waktu itu didampingi juga Bang Rola, dan pihak Capil juga langsung begitu menanyakan tentang KTP, langsung dia paham bahwa ini Elsa Sharif ini ya. Sebenarnya dan saya Andi Muhammad Rivaldi, dia bilang memang ini ada kesalahan di sana yang dilakukan oleh Ibu Elsa, Ibu Elsa Sharif memasukkan KTP untuk bagaimana laporannya itu bisa diterima di Polres Jakarta Utara. Lokusnya sudah beda gitu. Anda beralamat di Jakarta Pusat, kok bisa pakai alamat orang di Jakarta Utara, melaporkan, membungkam para UMKM, berharap laporan Anda bisa berjalan, tapi ya sebaliknya. Kamilah berbalik Anda dan itu yang berjalan. Lalu kemudian Anda mau memaksakan laporan Anda tetap jalan, silahkan. Kalau mau lebih mempermalukan lagi, bahkan institusi bisa tercoreng gara-gara Anda. Jangan harap, gitu ya. Laporan saya juga kalau nggak jalan, nah inilah aksi damai nantinya, aksi unjuk rasa demonstrasi yang kita akan rencanakan lebih besar lagi dan menggembok aset daripada Ibu Elsa Sharif, pagarnya maksudnya. Kalau Anda nggak ada di dalam, kami gembok sampai Anda keluar. Kalau Anda nggak ada di dalam, kami gembok sampai Anda datang dan mau masuk. Sehingga kita tujuannya bukan apa-apa, tapi untuk ketemu, gitu. Bukan apa-apa. Kami paham dari lawyer kami juga, dari tim hukum kami juga mengatakan bahwa menjaga, istilahnya jangan sampai melanggar. Ini bukan pelanggaran. Kalau petugas nantinya melihat kami gembok pagar Anda lalu kemudian dikatakan ini pelanggaran, di mana? Kalau memang ini pelanggaran, pertemukan kami gitu loh. Kami cuma mau ketemu aja, itu tujuannya. Ya. Dan kalau kami ketemu, siapkan bukti-bukti Ibu Elsa Sharif, para tabas. Kalau memang bukan Anda yang memaling dana-dana UMKM, tunjukkan supaya bisa terpublikasikan. Kami tunjukkan juga bukti-bukti bahwa dana tersebut masuk ke rekening Ibu Elsa Sharif. Lalu kemudian kami sudah pegang juga buktinya bahwa hanya 10M tambah 6M sebagai fee lawyer, itu pun semacam rencana anggaran biaya untuk selesai sampai ingkrah. Tapi buktinya Anda tidak mengerjakan sampai P21. Cuman di awal saja, pendampingan BAP saja. Oke, silakan 16M. Sesuai dengan pernyataan Pak Sanjay dalam hal ini, owner Mimals, menyatakan bahwa silakan ambil tuh 16M. Kalau Anda anggap halal, silakan kurangi. Sementara Anda sudah mengakui, Ibu Elsa Sharif mengakui 33M, kurangi itu 16M. Masalah Farhat nanti kita bahas, masalah Fidik Elsa Sharif nanti. Yang penting kurangi dulu tuh 33 yang Anda klaim sebagai fee lawyer. Silakan, kalau itu kalian anggap halal gitu, silakan kembalikan sisanya. Ya, kembalikan sisanya.
dan kami akan tagih terus sampai clear. Satu pertanyaan sebelum saya ke Pak Roland, Bang Andi. Ya. Ini sebenarnya Ibu Elsa Syarif dan Farhad Abbas merupakan suatu kesatuan atau merupakan bagian yang terpisah, seperti gimana dia? Nah, Bang Andi? makanya saya bilang tadi, kalau Ibu Elsa Syarif mengatakan 33 miliar, ya udah. Anggaplah untuk Ibu Elsa Syarif mengklaim 16M, silakan ambil tuh 16M, kembalikan sisanya. Lalu kemudian Farhad Abbas, ya sesuai dengan Ibu kami ini mengatakan ada sekitar 30 miliar tanpa bukti yang diambil. Ada apa dengan Farhad Abbas? Kalau dibilang satu kesatuan, Ibu Elsa juga tidak mengakui Farhad Abbas sebagai lawyer. Ya. Gimana ceritanya? Ya, kalaupun satu kesatuan, ya silakan. Anda harus mengembalikan gitu loh, bersama-sama. Kami sudah ketemu Vidi. Vidi mengatakan tidak satu kesatuan. Itu urusannya Elsa, itu urusannya Farhad. Kami ketemu Farhad juga begitu. Tunggu, saya koordinasikan dengan Elsa. Elsa juga ketemu begitu. Elsa bilang Farhad itu yang nakal, datang bersama oknum, ya oknum Polda Jawa Timur. Sementara kami tahu bahwa ada oknum Polda Jawa Timur yang bertugas di tahun 2019-2020 itu menjadi Kapolres Jakarta Utara. Makanya dia melapor ke Jakarta Utara waktu itu. Ya seperti itu. Nggak ada. Kalau kesatuan ya udah selesaikan gitu loh. Ya. Jangan sambil lempar batu sembunyi tangan sehingga berlarut-larut persoalan ini. Ya, sampai sekarang kan Ibu Elsa buka suara tuh. Farhad Abbas diperiksa juga sekarang di Polres Jakarta Utara karena Ibu Elsa juga mulai membuka suara. Itu bagian dari pembenaran skenario mereka, seolah-olah mereka bersiteru padahal Kerjasama. gitu. Apa namanya itu, komunikasi dengan penyidik ini, maksudnya apakah susah, apakah ada kendala, ataukah seperti bagaimana? Ada hal yang bisa di-sharingkan nggak Pak ini, Ya. Roland? Selama kita di pendampingan, kita bertemu langsung dengan penyidiknya yang di Polres Metro Jakarta Utara. Dia terkesan diterima dengan baik. Cuman kita meminta agar lebih lagi diperhatikan atas laporan, dan kita sering berkoordinasi juga. Kita meminta ke pihak penyidik di dalam hal ini, dan kita sering mengutarakan mulai dari aturan yang berlaku tentang perkap. Di perkap juga itu ada aturan mengatakan jika seorang penyidik itu tidak profesional, kita juga bisa melaporkan itu ke Propam Mabes Polri. Cuman hal itu kita tidak terfokus. Cuman dalam hal ini kita meminta ya untuk berlaku profesional. Ya artinya apapun laporan daripada si pelapor, siapapun yang dilapor dalam hal ini, baik dia orang berkompeten, baik dia orang berkuasa, kita kepingin proses hukum itu berjalan tanpa melihat siapa dan bagaimana yang dilapor. Baik, Pak Roland, apakah ada kemungkinan tetap nanti akan diajukan pelaporan kepada bagian-bagian daripada kepolisian yang terkait kalau memang ini masih terus tidak berjalan dengan baik, atau seperti gimana Pak Roland? Ya kita menunggu ya, artinya ya beberapa kita sudah lakukan langkah-langkah persuasif dengan penyidik ya. Ini pasti kita meminta atensinya dan beberapa kali juga bertemu, dan memang ya selama kita melakukan pendampingan atas klien kita ya di Polres Jakarta Utara dan Polda, kita sering berkomunikasi dengan pihak penyidik dan memang mereka terbuka ya. Tapi kita kepingin juga karena mengingat ini sudah terlalu jauh ya, terlalu jauh dari pelaporan dan teknis kinerja itu sampai hari ini juga masih SP2AP ya. Dan kita nggak tahu nanti ya karena sudah berlarut-larut sampai 7 bulanan. Dan kita akan lihat, dan memang setelah nanti atau layak tidaknya nanti ini, kita juga akan melihat sebagaimana kalau memang ya harus, kita akan lakukan langkah hukum dan pelaporan terhadap Propam Mabes Polri ya. Oke. Saya lihat ini semakin ramai dukungan dari masyarakat, secara khusus Gaskan. Ini menurut Bang Andi ini fenomena apa nih Bang Andi? Karena memang masyarakat sudah muak dengan kezoliman,
atau seperti bagaimana pendapat Bang Andi ini? Iya. Farhad Abbas membuat satu opini, ya, menggiring opini dari dulu sebenarnya begitu. Dengan viralnya yang dulu itu, Farhad selalu membuat menggiring satu opini supaya masyarakat ini tidak mungkin seperti itu kan, penggiringan opini seperti itu. Tapi ketika masyarakat sudah mulai pintar untuk menilai, ya, sebagaimana kami dulu, gerakan-gerakan kami ini sering Farhad Abbas mengatakan saya lapor, dan laporannya justru tidak terbukti gitu ya. Masyarakat juga cerdas, mau ini yang benar siapa, ya. Ini laporan saya lagi, tidak lama lagi nih si Elsa, si Farhad ini pakai baju orange. Ini pandangan saya ya, kalau pandangan hukum ya tentu pasal-pasal yang dikeluarkan. Tapi kalau saya langsung aja bilang nggak lama lagi nih ya, pakai pakaian orange nih si Elsa Farhad Abbas, karena pemeriksaannya sudah semakin jelas. SP2HP sudah yang kelima nih dalam 1-2 hari ke depan, ya, nggak lama lagi. Sekali lagi nggak lama lagi, Ibu Elsa. Jadi jangan coba-coba untuk sering berkunjung, untuk mau istilahnya ala bisa karena kebiasaan Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu di bawah meja. Jangan coba-coba, ya. Kita akan kejar, kita akan gaskan bersama dengan suara-suara keadilan yang terpanggil jiwanya, ya, untuk bersatu menyuarakan seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir buat Bang Andi. Apa pesan Bapak terhadap penyidik yang menangani perkara ini baik di Polres Jakarta Utara maupun di Polda Metro Jaya? Mungkin juga termasuk dengan permohonan ataupun harapan terhadap para pimpinan-pimpinan kepolisian, baik itu ke Kapolda yang baru Pak Irjen Asep ya, ataupun Kapolres Jakarta Utara atau Pak Kapolri. Silakan Pak. Oke, baik. Saya cuma berharap ya, kalau Ibu Elsa Sari CS Farhad Abbas ini ibaratnya sering menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut dengan kelemahan-kelemahannya itu di meja, tolong jangan sekali-sekali ya untuk penyidik-penyidik tergiring. Tapi sekali lagi saya percaya sama penyidik-penyidik yang menangani kasus saya ini cukup profesional, dan saya yakin mereka tidak akan menerima penggiringan atau istilahnya 8 sekian dari 8687 ya, dari Elsa Sari CS Farhad Abbas. Karena kenapa? Tunggu, Kapolri kami minta untuk melihat langsung persoalan ini. Kapolda yang baru juga, alhamdulillah, kami insya Allah dalam waktu dekat kami diundang untuk bersilaturahmi juga terkait dengan persoalan ini. Ya, terkait dengan persoalan ini saya katakan lagi, ya, ini kita sudah jadwalkan juga. Jadi seperti itu. Buat netizen yang terus mengawal kasus Bapak, buat netizen semua sangat apresiasi sekali, karena setiap kami live itu sampai ratusan bahkan ribuan yang sempat ya mengamati, dan semua sudah semakin ya mencermati, bahkan sudah banyak yang berani untuk bersuara juga. Kalau dulu kan agak ragu nih, ada istilahnya undang-undang pencemaran nama baik. Saya katakan, woi, nggak ada lagi nama baik Elsa Sari, nggak ada lagi nama baik seorang Farhad Abbas yang menggunakan profesi pengacara ya untuk menghalalkan segala cara. Ini nggak ada lagi yang baik nih. Jadi mereka terpanggil dengan edukasi yang mereka lihat secara nyata. Ya, ini saya anggap edukasi ya, karena memang kenyataannya apa yang kami bahasakan bahwa mereka ini menggelapkan dana-dana titipan, ya memang nyata terbukti. Kalau enggak, ya tentu laporan-laporannya itu dari sekian banyak itu tentu sudah berjalan ya dengan lebih cepat, karena mereka sudah punya segalanya, orang hukum, orang yang tentu ada koordinasi ya. Yang kedua, duit-duit kami juga puluhan miliar di mereka. Dengan mudah kok menangkap seorang ya koordinator dari UMKM Andi Muhammad Ripaldi kalau memang mereka benar kan gitu. Nah inilah masyarakat memahami sejauh itu sehingga banyak yang mulai terpanggil dan bersuara. Apalagi ada penyampaian yang didengar langsung dari Bang Solmat, Ketua Umum Gaskan sekaligus law firm ya, Solmat Law Firm, itu menyampaikan bahwa kalau mereka menganggap bahwa ini pencemaran nama baik,
nanti dilapor balik aja, dan itulah semakin banyak nih yang bersuara. Bahkan yang mau aksi demo nanti ada yang dari jauh, bukan member, mau ikut juga. Dari jauh aja mau ikut, apalagi yang dekat-dekat sini gitu. Oke, baik. Mungkin boleh diulang Pak, apa harapan Pak Alex baik sebagai katakan masyarakat pemerhati kasus ini terhubungan dengan apa sikap Elsa Sharif dan Farhad Abbas yang sampai sekarang masih stubborn ya, atau keras hati gitu. Ada mungkin yang mau disampaikan Pak Alex? Baik Ketum, terima kasih ya. Kita kan tahu persis ya berapa usia daripada Ibu Elsa Sharif, demikian juga Farhad Abbas. Saya hanya memohon ya, atau meminta dengan tegas untuk segera mengembalikan uang UMKM yang selama ini ya kan kalian gunakan. Jadi sudah cukup penderitaan yang kalian tanamkan, atau gara-gara kalian mereka harus menderita sekian lama ya, sekian tahun, berapa ribu orang menderita. Ternyata uang tersebut kalian gunakan untuk senang-senang, untuk menjaga dan sebagainya. Jadi tolonglah ingat usia, ya ingat usia, jangan sampai ya si Elsa Sharif nanti akan menyesal. Mengapa demikian? Karena Elsa Sharif itu sudah dalam kondisi yang dalam tanda kutip katanya ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Kalau saran saya sih segeralah kembalikan uang itu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, nilai uang yang sebenarnya itu bagi Anda nggak seberapa. Kenapa saya katakan nggak seberapa? Karena Anda memiliki nama yang sudah besar di Indonesia ini. Apakah di akhir hidup Anda yang saat sekarang ini Anda akan meninggalkan legasi yang buruk di masyarakat, bahwa Anda akan dikenang ya sebagai pengacara yang menggelapkan uang UMKM. Jadi Ibu Elsa Sharif juga kepada Farhad Abbas, kembalikan sudah. Anda hanya cukup merelakan ya aset yang sebetulnya itu juga bukan hakmu ya, bukan hak kalian, itu merupakan hak UMKM yang selama ini sudah terpendam sekian tahun. Jadi berbelas pakailah perasaan bagaimana jika itu menimpa anak saudara atau kalian sendiri mengalami kejahatan yang sebenarnya tidak harus mereka alami, tapi betapa keji ya Ibu Elsa Sharif dan Farhad Abbas membiarkan. Apakah karena kalian merasa kebal hukum, apa kalian bisa mempermainkan aparat penegak hukum? Jadi sekali lagi saya Alex yang mohon kepada Bapak Kapolda segera tersangkakan Farhad Abbas dan Elsa Sharif agar hukum ini masih dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Jadi sahabat Somat Official, demikian tadi bincang-bincang saya dalam acara diskusi serius tapi saat ini ya, disertasi yang akan saya giatkan lagi. Dan tadi saya bicara dengan Bang Andi Muhammad Rivaldi, koordinator UMKM, Bang Roland Sinaga Esa sebagai salah satu tim lawyer yang ada di Somat Law Firm, dan juga Pak Alex Papariko yang adalah pemerhati kasus ini dan juga bagian daripada Gerakan Suara Keadilan Netizen atau Gaskan ya. Dan bagi kita semuanya, teman-teman di Gaskan, kita akan kawal terus kasus ini sampai benar-benar selesai, entah itu secara non litigasi, mediasi, atau restoratif justice atau RG, atau sampai kemudian masuk ke persidangan, ya kita akan terus kawal. Gaskan, Somat Law Firm tidak akan pernah mundur. Satu kalimat buat kita semuanya, satu kata, gaskan.